Ya, sekarang saya ke Prof. Faisal. Prof. Faisal, saat ini kan banyak kemudian informasi berkembang, mereka-mereka yang beresiko tinggi terpapar pun bisa menjadi carrier. Ini batasannya seperti apa? Bisakah kemudian ada pengecekan wilayah yang lebih luas? Siapa yang bisa dikategorikan harus dites ini? Bagaimana, Prof? Terima kasih. Jadi yang pertama, orang-orang yang jelas dia positif, itu kan kita takut ya dia menularkan. Nah, terus terang, saya sih concern tenaga medis dulu, yang sehari-hari menangani. Karena dia, kalau dia terkena, dia kan juga bisa mengenakan yang lain. Ya. Sudah ada berapa tenaga medis yang sudah terkena. Nah, itu kalau betul bisa diperiksa, kan kita lebih tahu, lebih cepat. Pertama, perlindungan untuk dirinya. Kedua, untuk juga masyarakat sekitarnya. Artinya dia kan sehari-hari tidak hanya menangani corona. Kalau dia praktek tanpa dia melakukan perlindungan diri, dia bisa menularkan orang lain. Jadi, pertama, yang kontak erat dengan pasien, itu tenaga medis yang menangani corona. Yang kedua, pasien itu tinggal di mana, keluarganya, terutama yang tadi, kan ini rapid test hanya bisa positif kalau sudah ada gejala. Jadi kalau ada gejala-gejala sudah terjadi pada keluarga, orang terdekatnya, itu yang perlu diprioritaskan lebih dahulu. Karena kalau tidak demikian, orang-orang yang tadi positif, dia bisa kemana-mana, dia akan menambah penyebaran di mana-mana. Oke, ini singkat tapi saya rasa butuh untuk ditanyakan. Benar tidak kalau saat ini berkembang bahwa ibuprofen dan juga paracetamol bisa membuat tubuh kita sangat menjadi medium yang paling baik untuk virus corona? Seperti apa, Prof? Tidak demikian. Ya tadi seperti saya jelaskan, paracetamol itu kan menghilangkan demam. Jadi orang-orang yang ada gejala, kalau dia minum paracetamol, gejalanya hilang. Jadi sebenarnya dia sudah sakit atau dia terkena, tapi karena dia minum paracetamol dia nggak tahu, dan dia dengan bebas dia kemana-mana. Dan itu menjadi bahaya buat yang lain. Baik. Terakhir saya akan bertanya kepada Profesor Amin. Prof. Amin, kalau misalnya saat ini rapid test sudah dilakukan, yang paling baik kemudian dicek setelah DKI Jakarta Selatan, sekiranya mana yang paling direkomendasikan, Prof? Ya, intinya adalah ini kan tujuannya untuk membatasi ruang gerak si virus dengan mendeteksi sedini mungkin kalau ada orang yang membawa virus. Ya, jadi kita mesti memiliki peta yang tepat di mana saja orang-orang itu berada. Nah, sekelilingnya itu segera dikejar untuk dilihat apakah sudah ada antibodi terhadap SARS coronavirus, walaupun kita pahami tadi sudah dijelaskan bahwa dia sensitivitasnya sekitar 70%, ya, tetapi untuk screening awal itu bisa dilakukan asal kita mengetahui batasannya, ya. Jadi kalau dia negatif, itu tidak berarti sampai nanti masa inkubasi selesai terus dia akan negatif terus. Baik, terakhir dokter. Kalau positif harus dikonfirmasi dengan PCR. Baik, terima kasih Prof. Amin. Sekarang saya ke Dokter Tifa. Seberapa harus ada kompromistis juga dari masyarakat untuk bersedia untuk dicek. Jadi ada takutan aku dicek, takut nanti kemudian seperti apa. Karena rapid test sudah masuk seperti apa? Singkat, Dokter Tifa. Ya, jadi itu kan intinya adalah rapid test itu adalah untuk mempercepat tracing. Tracing kepada siapa yang kita suspekkan, ya. Itu sangat penting untuk dilakukan. Ya. Oke, terakhir Bang Abalin, pemerintah harus jemput bola, tidak hanya tenaga kesehatan kemudian menunggu di rumah sakit rujukan. Seperti apa agresivitas dari pemerintah saat ini? Yang sekarang dilakukan oleh Bapak Presiden atas perintah itu, kemarin saya bicara juga dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa tidak ada cara lain yang dilakukan kecuali sekarang adalah semuanya merujuk kepada apa yang menjadi anjuran pemerintah. Nah, diantaranya adalah pemerintah juga mempersiapkan para petugas itu karena mereka juga harus punya kekebalan tubuh, kemudian punya alat yang kuat karena tidak mungkin dia bisa melayani orang dan mengurus orang lain sementara dia sendiri tidak bisa diurus. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah lewat Menteri Kesehatan. Terima kasih Bang Abalin, terima kasih Prof, terima kasih Dokter Tifa, dan tadi ada Dokter Profesor Amin. Kita tunggu bagaimana respon cepat dan juga tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah. Saya Caca Anissa menutup. Selamat malam, sampai jumpa.